Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Dan sekalian, pada pertemuan kita kali ini kita akan mengulang materi kita adalah pelajaran fikih. Kita sudah tadi mengadakan pembelajaran via Zoom. Barangkali ada yang kurang jelas ataupun ada yang tidak sempat mengikuti, maka pada kesempatan kali ini Bapak bikin video untuk sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari hari ini, yang sebenarnya hanya mengulang apa yang sudah kita pelajari, karena untuk materi semester ini semuanya sudah Bapak sampaikan. Ada kurang lebih 4 mata pelajaran, ada 4 tema, 4 topik. Pelajaran pertama yaitu ketentuan khitan, pelajaran kedua tentang tanda-tanda balik, pelajaran ketiga bersuci dari haid, dan yang keempat ihtilam. Sekilas kita mengulang mengenai khitan. Pertama mengenai ketentuan khitan. Khitan itu dalam bahasa Arab artinya memotong. Ya, apa yang dipotong, bagian yang dipotong adalah ujung dari kemaluan laki-laki. Ujung kemaluan laki-laki itu ada sedikit daging, itu namanya kulfah. Ya, kulfah. Nah, kulfah ini dipotong agar kita suci daripada sisa-sisa najis air seni atau air kencing kita itu, tidak betul-betul bersih dari kotoran-kotoran atau najis-najis air seni kita. Nah, itu pengertian khitan. Sementara sejarah khitan sendiri pertama kali diperintahkan Allah kepada Nabi Ibrahim ketika beliau berusia 80 tahun. Dalam hadis diceritakan bahwa Rasulullah bercerita Nabi Ibrahim dikhitan dengan pada usia 80 dengan kapak, ya, dengan sejenis pisau tajam, ya. Kemudian Rasulullah sendiri mengkhitan cucunya Hasan Hussein pada hari ke-7 setelah kelahirannya. Nah, tetapi di kita di implementasinya itu kebanyakan usia-usia anak-anak sekitar SD, SMP barangkali, ya. Mungkin juga banyak juga yang sebelum SD sudah khitan. Nah, hukum khitan sendiri bagi laki-laki itu wajib, sementara bagi perempuan sunnah, ya. Manfaat khitan banyak sekali. Manfaat khitan itu diantaranya agar kita tadi bersih, terhindar dari berbagai macam penyakit, ya. Membiasakan mendidik diri kita untuk selalu berlaku bersih, berlaku suci. Nah, sehingga mudah-mudahan insya Allah akan berpengaruh kepada akhlak kita. Kita menyukai hal-hal yang bersih, menyukai hal-hal yang suci, dan tidak menyukai hal-hal yang tidak jelas, hal-hal yang tidak suci, mungkin haram gitu, ya, subhat dan sebagainya. Oke, pelajaran kedua adalah tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik itu berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Pengertian balik itu sendiri adalah dari bahasa Arab balagha, artinya sampai. Maksudnya apa? Sampai kepada tahap dewasa. Karena memang manusia ini hidup dari semenjak dalam kandungan, ya, sampai dengan nanti akhir hayatnya bertahap-tahap. Nah, tumbuh dari tahap bayi, kemudian anak kecil, tumbuh jadi dewasa remaja, kemudian masuk ke tahap dewasa sepenuhnya, mungkin sudah berumah tangga dan seterusnya, sampai akhirnya sudah tua dan meninggal. Nah, itu tahap-tahapan. Nah, salah satu tahapnya itu adalah yaitu tadi menginjak dewasa, atau yang kita sebut dengan baligh. Sudah sampai masa dewasa. Tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya itu biasanya sifatnya biologis, seperti perubahan suara, perubahan bentuk tubuh, kemudian tumbuh bulu atau rambut seperti kumis, jenggot begitu, ya. Kemudian juga ada juga tanda-tanda lain seperti haid gitu, ya. Kemudian juga kalau perempuan, kalau laki-laki ada ihtilam, nanti kita akan bahas ihtilam. Kemudian kewajiban kalau sudah balik, kewajiban setelah balik melakukan apa yang Allah perintah dan meninggalkan apa yang Allah larang. Itulah yang kita sebut dengan hukum taklif, hukum pembebanan, ya. Kalau orang yang dibebani namanya mukallaf. Nah, orang yang mukallaf nama hukumnya taklif. Isinya adalah segala perintah Allah dan segala larangan Allah. Di dalam perintah Allah itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ya. Kemudian ada juga yang kurang disukai, ya, mungkin itu namanya, itulah yang kita sebut biasanya makruh, ya. Dan juga ada juga yang dibolehkan, itu namanya mubah. Nah, sementara yang dilarang itu yang namanya haram, ya, tidak boleh dilakukan. Nah, kemudian
kewajiban setelah balik, masuk ke pelajaran ketiga, bersuci dari haid. Pengertian haid itu sendiri kalau kalian buka di bukunya adalah artinya mengalir. Maksudnya apa? Mengalirnya darah dari kemaluan perempuan bukan disebabkan karena penyakit, dan itu terjadi secara berkala setiap bulannya. Nah, ada beberapa darah yang mengalir dari kemaluan perempuan. Itu yang biasa kita kenal adalah pertama haid atau menstruasi, yang kedua ada nama darah istihadah, darah penyakit. Kalau keluar darah di luar dari masa-masa lazimnya, masa-masa kebiasaannya. Jadi misalnya biasa haid misalnya 3-4 hari, kemudian suatu ketika berhari-hari melebihi dari 3-4 hari tersebut, maka hari-hari yang lebihnya itu disebut darah istihadah, ya. Untuk mengenali darah istihadah ini sebenarnya tidak hanya masanya saja, tetapi juga warna dan baunya juga. Makanya kita harus mengenali darah haid kita itu karakteristiknya seperti apa, ya, baik dari bau dan warnanya. Kemudian bagaimana karakteristik darah yang di luar daripada itu, gitu kan. Nah, kalau sudah di luar daripada itu, masanya juga di luar dari masa haid, itulah yang disebut dengan darah istihadah. Dan kalau kita mengalami darah istihadah tadi, tetap kita melakukan kewajiban-kewajiban agama seperti sholat, puasa, membaca Quran. Itu semua harus kita lakukan sebagaimana kita tidak haid, ya. Baik, kemudian macam-macam warna darah haid itu pada dasarnya darah ya semua warnanya sama, tapi barangkali ada kondisi-kondisi yang menyebabkan darah jadi berubah warna, ya, jadi kekuningan, kecoklatan, keruh dan sebagainya. Mungkin disebabkan dengan kondisi biologis atau kondisi seseorang, tingkat kesehatan seseorang, ya. Kalau memang kalian ragu terhadap kondisi kalian, maka bertanyakan kepada ahli kesehatan, kepada dokter, silakan, ya. Kemudian masa haid pada umumnya itu 3-4 sampai seminggu, ya. Yang paling cepat mungkin 1 hari, ya. Paling lama kurang lebih sekitar 2 minggu, 15 hari. Kalau lebih dari itu barangkali bisa dikonsultasikan ke dokter, atau mungkin masa haidnya tidak beraturan, ya. Silahkan tanyakan ke dokter, adakah ketidakteraturannya itu atau masa haidnya yang berlebihan itu ada kaitannya dengan tingkat kesehatan kita atau tidak, ya. Kalau semuanya normal, semuanya biasa-biasa saja, meskipun haidnya memang agak lama, nah itu berarti itu tidak termasuk darah istihadah, tapi termasuk darah haid. Baik, kemudian tata cara bersuci sesudah haid bagaimana? Tata cara bersuci sesudah haid, haid itu sendiri berarti kita dalam kondisi hadas besar. Seseorang yang sedang berhadas besar harus mensucikannya dengan cara mandi besar, atau mandi wajib, atau mandi junub, gitu ya. Nah, cara mandinya bagaimana? Pertama, niat dalam hati bahwa kita akan mandi besar atau mandi wajib untuk mengangkat hadas besar karena Allah Ta'ala, gitu ya. Atau dalam bahasa Arab di lembarnya itu ada niat bahasa Arabnya, nawaitu li ghusli li rafi hadil akbar lillahi ta'ala. Nah, silakan kalian boleh bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia, terserah, ya. Kemudian kalian mandi, setelah niat tadi kalian mandi siram bagian sebelah kanan, ya, sebelah kanan. Tetapi kalau seandainya sebelum disiram kalian bersihkan dulu, misalnya kemaluan kalian kalau memang masih ada kotoran, bersihkan dulu, baik yang laki-laki nanti ihtilam, gitu ya, maupun yang perempuan haidnya, bersihkan dulu kemaluannya, bersih-bersih. Setelah itu baru kita mandi. Di sebelah kanan siram 3 kali, sebelah kiri siram 3 kali, kemudian silahkan menggunakan sampo atau sabun, kemudian bilas seperti mandi biasa, gitu ya. Pastikan semua air sampai ke kulit, baik yang di rambut ini, yang punya rambut tebal, gitu ya, airnya harus sampai ke kulit. Kalau memang sulit dengan cara dipijit gitu, barangkali dengan sampo bisa lebih mudah, begitu ya. Kemudian di lipatan-lipatan, di sela-sela ini, gitu ya, kuku jari, di lubang-lubang telinga, gitu, di hidung nggak usah sampai dalam, gitu ya. Kemudian di selah mata, gitu. Semua harus pastikan air masuk sampai ke sana. Itu cara mandinya. Kemudian setelah mandi selesai, ya dia berhanduk, kemudian silahkan pakai pakaian, itu sudah selesai. Nah, wudhu bagaimana? Wudhu sebagai sunnah mandi wajib bisa dilakukan sebelum mandi, seperti wudhu sholat biasa, ataupun mau setelah mandi, silahkan. Ya, di buku kalian kita belajar sebelum mandi kita berwudhu, ya. Setelah berwudhu sebelum mandi, kemudian kita mandi.
Kemudian hal-hal yang dilarang ketika haid atau dalam berhadas besar, kita dilarang untuk membaca Quran, kita dilarang untuk sholat, kita dilarang untuk puasa, tawaf, mendekati masjid, berdiam dalam masjid, nah gitu ya. Kalian bisa lihat di sana keterangannya. Ada beberapa hal-hal yang dilarang ketika kalian atau kita dalam kondisi hadas besar, ya. Masuk ke pelajaran keempat, yaitu ihtilam. Apa itu ihtilam? Ihtilam itu artinya mimpi, tetap yang dimaksud di sini adalah tidak semua mimpi, mimpi tertentu. Tandanya itu nanti keesokan harinya kalian ketika bangun itu kalian melihat pada kemaluan gitu ya, atau mungkin celana dalam gitu ya, itu ada cairan yang agak lengket. Nah, kalau kalian mungkin pernah masih ngompol barangkali, atau pernah ngompol masih ingat gitu ya, itu kan kalian seperti buang air biasa begitu ya, airnya tidak kental, tidak lengket, cair biasa. Nah, kalau nanti ihtilam itu cairannya agak lengket, nah itu yang disebut dengan air mani, ya. Baik, itu ihtilam. Ihtilam itu juga hadas besar, sama seperti perempuan haid, karena ihtilam itu adalah tanda baliknya buat laki-laki, tetapi perempuan juga ada juga yang ihtilam. Biasanya anak-anak mengalami ihtilam di usia-usia sekitaran 8-9 tahun sampai 15 tahun ya, kurang lebih sekitaran segitu ya. Kemudian hal-hal yang dilakukan setelah mengalami ihtilam yaitu sama seperti tadi yang haid, mandi besar, mandi wajib atau mandi junub. Prosesnya sama, niat, kemudian menyiram di sebelah kanan tubuh ini 3 kali, sebelah kiri tubuh 3 kali. Sebelumnya sudah berwudu ya, sebelum mandi berwudu dulu, atau mau berwudu di akhir setelah mandi juga nggak apa-apa. Jadi niat, setelah niat alirkan air ke seluruh tubuh, di sela-sela, ke lubang-lubang semua, bersihkan semua ya, sampai airnya sampai ke kulit, jangan ada terhalang oleh cat, oleh apapun gitu ya, sehingga nggak sampai ke kulit, itu nggak boleh, harus sampai ke kulit. Nah, itu saja yang Bapak bisa review ulang kembali apa yang sudah pernah kita pelajari. Ada di halaman terakhir itu ada latihan soal sekitaran 35 soal, itu kalian bisa berlatih di rumah menjawab soal-soal itu. Insya Allah membantu kalian untuk belajar. Itu di halaman 45 ya. 45 itu ada penilaian semester ganjil. Gunakan soal-soal ini untuk latihan kalian. Insya Allah akan memudahkan kalian nanti menjawab ketika ujian semester ganjil minggu depan. Ini saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.